Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Zaman sekarang kita hidup di tengah dunia yang gampang tersinggung, tapi juga gampang pura-pura baik. Banyak orang mengira kalau saya mengampuni berarti saya harus membuka hati lebar-lebar, bahkan untuk orang yang terus melukai saya. Tapi sahabat, apakah itu benar? Apakah kasih sejati berarti tidak punya pagar sama sekali? Coba lihat fenomena hari ini. Dalam keluarga, dalam pertemanan, sampai di dalam gereja. Ada orang yang disakiti berkali-kali, tapi terus bertahan karena takut dianggap tidak rohani. Ada juga gereja yang berkata, kita harus berdamai. Tapi yang dimaksud sebenarnya, kamu diam saja supaya tidak ribut. Kita lupa satu hal, kasih tanpa batas bukan tanda kekudusan, tapi tanda kehilangan arah. Hari ini, dari kisah Yakub dan Laban, dalam kitab Kejadian 31 ayat 43-55, kita akan belajar bahwa Allah pun menegakkan batas dalam kasih-Nya. Bahwa mengampuni tidak selalu berarti kembali seperti dulu, tapi berarti hidup damai dengan kesadaran yang baru. Aku mengasihimu, tapi jangan lewati garis ini. Mari kita lihat konteksnya. Yakub sudah 20 tahun bekerja untuk Laban, ayah mertuanya. Ia dijanjikan berkat, tapi yang ia dapat justru penipuan, manipulasi, dan pengawasan. Ketika Yakub akhirnya pergi membawa keluarga dan ternaknya, Laban mengejar, bukan karena rindu, tapi karena kehilangan kendali. Ini bukan sekedar drama keluarga, tapi pertarungan antara kasih yang tulus dan ego yang ingin berkuasa. Dan akhirnya mereka membuat perjanjian. Mereka mendirikan tumpukan batu, menamainya Galed, artinya tumpukan kesaksian. Lalu mereka juga menamai tempat itu Mispah, artinya pengawasan Tuhan. Tapi sahabat, pengawasan di sini bukan romantis. Laban berkata, Tuhan kiranya menjadi pengawas antara aku dan engkau. Artinya, aku tidak percaya padamu, maka biarlah Tuhan yang awasi kita berdua. Menariknya, Tuhan hadir di tengah hubungan yang retak ini. Tuhan tidak menyuruh mereka berpelukan dan kembali tinggal bersama. Tuhan justru menjadi saksi bahwa kedamaian bisa lahir lewat batas, bukan hanya pelukan. Sekarang mari kita masuk pada 3 ajaran teologis dari teks ini. Yang pertama, kasih yang dewasa selalu disertai batas yang sehat. Ayat 49 berkata, Tuhan kiranya menjadi pengawas antara aku dan engkau. Kasih tanpa batas akan membuat kita kehilangan arah. Bahkan Tuhan pun memberi batas antara laut dan daratan, antara terang dan gelap. Mengampuni bukan berarti membiarkan orang terus menyakiti kita. Mengampuni berarti berkata dengan tenang, aku tetap mengasihimu, tapi cukup sampai di sini. Sebuah ilustrasi. Bayangkan domba yang terus kembali ke kandang serigala dengan alasan, aku domba yang baik. Kasih tanpa hikmat bisa menjadi bunuh diri rohani. Batas adalah bentuk kasih yang matang, bukan untuk menolak, tapi untuk melindungi. Ajaran yang kedua, Tuhan hadir di tengah retakan, bukan hanya di pelukan. Ayat 50 berkata, Allah menjadi saksi antara aku dan engkau. Kita sering mencari Tuhan di gereja, tapi lupa bahwa Tuhan juga hadir di ruang konflik
yang sedang kita hadapi. Yakub dan Laban tidak sedang beribadah, tapi Tuhan hadir di sana sebagai pengawas, bukan sebagai penonton. Sahabat, jangan takut kalau ada jarak dalam hubungan yang dulunya dekat. Kadang jarak itu adalah pagar kasih karunia agar luka lama tidak berdarah kembali. Dan disitulah Tuhan sedang bekerja, di dalam diam, di dalam jarak, dan di dalam kejujuran. Pelajaran yang ketiga, pengampunan sejati adalah melepaskan kontrol, bukan memulihkan kepemilikan. Ayat 53 berkata, Yakub bersumpah demi Allah ayahnya, Allah Ishak. Yakub berhenti menuntut haknya. Ia menyerahkan segalanya pada Tuhan. Itu tanda ia sudah disembuhkan. Begitu pula kita. Pengampunan sejati bukan membuat orang lain berubah, tetapi membuat hati kita berhenti berperang. Bukan memulihkan apa yang kita punya, tapi mempercayakan semuanya kepada Allah yang adil. Sahabat, ketika tanganmu berhenti menggenggam, barulah Tuhan bisa bekerja. Jadi sahabat, zaman sekarang banyak orang kehilangan damai bukan karena benci, tapi karena tidak tahu cara mencintai dengan bijaksana. Kisah Yakub dan Laban mengingatkan kita, Tuhan bisa hadir bahkan di garis batas hubungan yang sudah tidak bisa dipulihkan. Sebagai orang percaya, termasuk kita yang hidup dalam semangat damai, seperti tradisi Mennonite, kita belajar bahwa damai sejati tidak selalu berarti bersama, tapi saling menyerahkan diri pada kasih Allah yang mengawasi. Sebuah kalimat inspiratif, batas bukan tembok, melainkan ruang kudus, tempat kasih belajar bernafas kembali. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajar kami mengampuni dengan hati yang murni, namun juga dengan hikmat yang melindungi. Bila ada hubungan yang sudah retak, berilah kami keberanian untuk menetapkan batas yang kudus, agar damai-Mu tinggal di antara kami. Jadikan kami umat yang tahu kapan harus mendekat dan kapan harus diam, karena Engkau ada di antara kami, menjaga dengan kasih yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.